Alhamdulillah. Alhamdulillahil waliyil hamid. Al-mubdi'il mu'id. Al-fa'alil lima yurid. Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La dhidda wa la nadid. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful abid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin fihi syaqi wa sa'id. Amma ba'du fa ya ibadallahi rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Hadirin saudaraku kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah kita saat ini berada di tahun baru 2024. Kalau kita hitung Jumat ini Jumat yang kedua di bulan pertama, yakni Januari 2024. Setiap kali pergantian tahun Masehi atau Hijriah, kita selalu ingat bahwa ternyata usia kita ini semakin bertambah. Dan kita harus menyadari bahwa dengan tambahnya usia kita itu menunjukkan semakin dekat kita ke liang lahat. Untuk itulah saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan juga panjenengan semuanya. Marilah kita bersiap-siap bekal yang sebaik-baiknya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 197, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa al-ayah. Artinya kurang lebih, dan berbekallah kalian, maka sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Kalau saya perhatikan ayat ini setelah saya teliti, ayat ini berbicara tentang bekal hidup dunia dan akhirat. Allah memerintahkan bahwa kita hidup di dunia ini harus berbekal takwa, dan itu sebaik-baik bekal. Demikian pula lebih-lebih kehidupan akhirat. Ayat ini sebab turunnya terkait dengan adanya beberapa sahabat Rasul yang melaksanakan ibadah haji tanpa membawa bekal. Maka turun ayat ini. Ketika ayat ini berbicara tentang bekal, dan itu juga para mufassir memahami bekal hidup dunia dan akhirat, maka memang kesuksesan, kebahagiaan hidup seseorang, dunia atau akhirat, harus berbekal takwa. Ketika hidup di dunia berbekal takwa, ketika dia mencari rezeki, tentu rezekinya yang dibawa pulang, rezeki yang halal dan barokah. Rezeki yang membawa kedamaian dan kebahagiaan hidup. Bukan yang rezeki yang menyusahkan, apalagi membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupannya. Ketika orang hidup di dunia dengan bekal takwa, kerja apapun orang itu, baik swasta, wira swasta, sampai pegawai negeri atau pejabat negara, insya Allah kerjanya akan penuh tanggung jawab. Karena merasa bahwa pertanggungjawaban yang besar bukan hanya kepada manusia, tapi lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kepada keluarga atau rumah tangga. Seandainya unsur-unsur rumah tangga semua berbekal takwa,
insya Allah rumah tangganya akan bahagia, bahasa Al-Qur'annya sakinah, mawaddah, warahmah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, banyak ayat dan hadis yang menerangkan tentang bekal hidup dunia harus takwa itu. Saya contohkan misalnya ayat Al-Quran. Allah berfirman di surat At-Talaq. Surat At-Talaq itu surat yang ke-65. Ayat 2, 3, dan 4 secara berurutan Allah mengingatkan kepada kita hidup di dunia bekal takwa. Ayat yang kedua Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ketiga, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Keempat, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Artinya kurang lebih, barang siapa yang bertakwa kepada Allah diberikan jalan keluar segala kesulitan hidupnya. Bukankah ini pertanda hidup bahagia? Dan ini hidup di dunia. Ayat yang kedua, barang siapa bertakwa kepada Allah diberikan rezeki oleh Allah yang cukup bahkan melimpah ruah, terkadang datangnya tak terduga. Yang keempat, barang siapa bertakwa kepada Allah dijadikan mudah segala urusannya juga. Sekali lagi, hidup di dunia bekal takwa menjadikan hidup damai dan bahagia. Lalu bekal hidup untuk akhirat takwa. Apa itu yang kita bawa, yang kita persiapkan? Yang pertama, amal perbuatan kita sendiri. Amal soleh kita sendiri. Apa kepada sesama manusia sampai kepada sesama makhluk Allah. Lebih-lebih pengabdian kita, kehambaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat, haji kita, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan wajib sampai anjuran-anjuran apa sedekah kita. Zikir kita, bacaan Quran kita, dan seterusnya. Semua yang kita lakukan di dunia itu nanti sebagai bekal hidup kita di akhirat. Nanti kita di akhir tinggal memanen atau menerima pahalanya saja. Maka jangan berharap memanen kalau tidak pernah menanam di dunia ini. Dan itu semuanya akan selesai catatannya. Akan ditutup buku catatannya oleh malaikat ketika kita sudah meninggal dunia. Kecuali ada beberapa perilaku kita, beberapa amalan ibadah kita di dunia ini yang oleh Allah, karena kasih sayangnya Allah, meskipun kita meninggal dunia masih dikirim oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban Al-Baihaqi, ada 7 perbuatan kita yang kita lakukan selama hidup kita. Meskipun kita sudah meninggal dunia, pahala itu masih mengalir diberikan kepada kita. Yang pertama, man 'allama ilman, yang mengajarkan ilmu. Jadi tidak hanya ilmu agama, tidak hanya guru ngaji, guru yang ada di pesantren, semua guru yang mengamalkan ilmunya kepada murid atau santrinya. Dan selama ilmu itu dimanfaatkan oleh murid dan santrinya, selama itu pula pahala diberikan oleh Allah, walaupun Pak Guru, Pak Kiai ini sudah meninggal dunia. Yang kedua, au ajron nahron, mengalirkan sungai atau membuat parit atau saluran air. Siapa yang membuat saluran, membuat tempat aliran air sehingga mengakibatkan orang tidak kena bencana banjir, lingkungan bisa sehat, orang ini berjasa. Meskipun meninggal dunia, selama parit, sungai, got itu masih berfungsi, selama itu pahala masih dikirimkan oleh Allah. Aw hafara bi'ran, yang ketiga,
orang yang menggali sumur atau membuat sumur. Mungkin ini berlaku untuk di daerah. Karena di daerah itu satu sumur bisa digunakan 10-15 rumah. Di kampung-kampung satu sumur banyak orang yang mengambil situ airnya. Apa untuk manusia atau untuk binatang, selama air itu diambil, maka orang yang telah membuat sumur itu diberi pahala oleh Allah walaupun sudah meninggal dunia. Yang keempat, al-gharasa gharsan. Orang yang menanam sebuah tanaman yang berbuah atau itu berdaun, artinya punya manfaat untuk manusia atau untuk binatang. Dimanfaatkanlah buahnya, daunnya itu oleh manusia atau binatang, selama itu pula pahala mengalir terus. Maka saudaraku rahimakumullah, kadang kita berpikir tanaman-tanaman yang berbuah yang sekarang kita ambil itu adalah karya, adalah hasil kerjanya orang-orang dahulu. Maka kita pun seharusnya berpikir apa yang kita tinggalkan untuk generasi kita yang akan datang, biar kita akan mendapatkan sama dengan pahala yang diberikan Allah pada orang-orang zaman dahulu. Aubana masjid, dan selanjutnya yang kelima, membangun masjid. Dan ini tidak harus satu orang satu masjid. Siapa yang punya invest, punya saham dalam membangun masjid itu, berapapun nilainya Allah akan balas. Selama masjid itu berfungsi, selama tempat ibadah itu berfungsi, bahkan sampai kepada lembaga pendidikan, pondok pesantren, panti asuhan dan sebagainya, itu berfungsi, selama itu pula Allah berikan pahalanya, walaupun yang telah menginvestasikan dana tadi itu sudah meninggal dunia. Berikutnya, awarrafsa mushafan. Orang yang mewariskan, meninggalkan mushaf atau mewakafkan mushaf Al-Quran. Termasuk kitab-kitab hadis, kitab tafsir, kitab bacaan keagamaan. Kita taruh di masjid, musola, lembaga pendidikan, dan seterusnya. Selama dibaca oleh orang, dimanfaatkan oleh orang, selama itu pula pahala mengalir terus. Yang terakhir, yang ketujuh, autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih. Meninggalkan anak soleh yang bisa mendoakannya. Loh, kenapa anak soleh juga dikatakan prestasi kerjanya? Wong itu perbuatan orang lain. Iya. Karena mewujudkan, menjadikan anak itu soleh lebih sulit daripada 6 yang di atas tadi itu. Orang punya harta lebih mudah sedekah, orang punya ilmu lebih baik, lebih mudah mengajarkan, dan seterusnya, daripada bagaimana menjadikan anak-anaknya soleh dan solihah. Karena anak soleh dan solihah itu hasil prestasi kerja dia masa hidup, maka dia pun masih manfaat untuk hidupnya di akhirat, hidupnya di alam kubur. Saudaraku rahimakumullah, ada satu lagi yang hadis Rasulullah menyatakan, riwayat Imam Muslim. Apa itu? Merintis perbuatan yang baik. Nabi bersabda, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang merintis perbuatan yang baik, maka dia akan dapat pahala dan pahala orang yang mengerjakannya. Contoh misalnya, di kampung ada ide, gimana kalau setiap Jumat kita gerakkan Jumat bersih. Kebersihan itu juga perintah agama. Ikut rintisan perbuatan yang baik. Orang ini dapat pahala karena merintis perbuatan yang baik. Dan orang-orang yang mengerjakan semua dapat pahala. Ketika orang ini yang merintis meninggal dunia, Allah pun kirimkan pahala itu kalau rintisan perbuatan baik itu diteruskan oleh orang-orang yang masih hidup. Apalagi rintisan khataman Quran misalnya, pengajian misalnya. Itu rintisan-rintisan baik. Itu prestasi kita. Kerja kita. Selama kita hidup di dunia. Sekali lagi, apapun yang kita lakukan di dunia ini bisa manfaat untuk kita. Ada yang terputus ketika kita meninggal dunia. Ada yang masih lanjut ketika kita sudah meninggal dunia. Yang kedua, amalan yang bisa bermanfaat untuk kita selain perbuatan kita sendiri, perbuatan orang lain. Selama belum kiamat,
Selama masih ada alam barzah, alam kubur, orang-orang yang di alam kubur itu bisa mengambil manfaat atau bisa memperoleh manfaat dari orang-orang yang masih hidup. Apa itu? Yang disepakati para ulama adalah doa. Doa kita kepada orang mukmin mukminat, muslimin muslimat sedunia. Bahkan yang sudah meninggal dunia pun kita doakan. Itu manfaat untuk mereka. Bukankah kita ketika berdoa, Allahumma ighfir lana wa li walidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i wal amwat. Ya Allah, ampuni segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, orang-orang muslim, laki perempuan, mukmin laki perempuan yang masih hidup maupun telah meninggal dunia. Itu doa yang biasa kita munajatkan. Sadarkah kita mendoakan orang-orang mukmin semuanya yang masih hidup atau sudah meninggal dunia? Bahkan, maaf, kita pun nanti ketika sudah meninggal dunia, insya Allah akan didoakan oleh orang-orang yang masih hidup. Dan itu manfaat untuk kita. Karena itulah saudara kaum muslimin rahimakumullah. Ketika kita mengerti hal ini, maka siapa yang mempunyai keluarga, lebih-lebih orang tua, yang mungkin masa hidupnya perilakunya kurang baik, mumpung kita masih hidup, monggo kita banyak doakan mereka. Mereka itu menunggu dan mengharapkan doa kita. Bahkan ketika anak yang kurang bakti kepada orang tuanya, doakan mereka mumpung masih sampai doa itu. Selama masih di alam barzah, akan ditutup oleh Allah kesempatan berdoa itu ketika sudah hari kiamat. Saudara kaum muslimin rahimakumullah. Itulah bekal hidup kita. Apa yang dapat kita usahakan sendiri maupun yang diusahakan oleh orang lain. Mudah-mudahan semuanya kita ini, keluarga kita semuanya, benar-benar bisa berbekal hidup yang sebaik-baiknya untuk kehidupan dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan kita hidup bahagia di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Aqulu qali hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anil ittiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyyuhul mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda. Amma ba'du fa ya ibadallahi rahimakumullah. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha la'alakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi fasanna bi malaikati qudsi. Faqala 'azza min qa'il inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإذن الله اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا بلدة طيبة واجعل رعيتها وأمراءها من الصالحين وادفع عنها البلاء والوباء والفحشاء إنك على ما تشاء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.